Kalau bukan karena kelelawar yang menyeruak masuk dalam rumahnya, Hanifah nampaknya tak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu terbang hingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera matikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun, baru saja ia hendak menutupnya, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari balik semak tak jauh dari rumahnya. Ada orang meninggal lagi ya, kok terang amat, pikirnya dalam hari sembari menatap lamat hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena rasa penasaran yang membebat hatinya, ia pun coba dekati sumber cahaya itu. Meski dengan diiringi rasa takut namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, namun ia tetap bertahan karena rasa penasarannya yang semakin menjulang. Dan tatkala posisinya telah dekat, Hanifah nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari petromak selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari. Melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampaknya masih baru. Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazahnya tadi siang. Dengan langkah tergopoh, ia menghamburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya. Dibangunkan sang suami yang telah terlelap sejak pukul 9 itu. Mendengar penuturan Hanifah semula sang suami itu tak percaya. Namun ia tak bisa mengingkarinya lagi tatkala mata kepalanya menyaksikannya sendiri secara langsung. Malam itu adalah malam Jumat, mereka tak habis pikir mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang. Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu? Agaknya ribuan tanya terasa bergelayut pada benak suami istri itu. Keesokan harinya, mereka tetap bungkam tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu telah berlalu, malam Jumat tiba kembali. Lagi-lagi mereka saksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi itu, mereka pun tidak lagi sanggup menahan hasrat untuk menceritakan apa yang mereka saksikan tersebut kepada warga sekitar. Tak pelak, masyarakat desa Sukamaju, Tanggamus pun gempar. Orang-orang ramai membicarakan lelaku dan akhlak Pak Maulana semasa hayat hingga sampailah kabar tersebut ke telinga kiai desa setempat, Kiai Safar namanya. Baginya, peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jikalau melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah, sederhana dan baik kepada semua orang itu. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia, kata Kiai Safar. Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana. Menurutnya ketika masih hidup Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongannya. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid. Terkecuali jikalau ada halangan tertentu. Menjelang akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati, ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun dalam hal beribadah ia tak mau menyerah, meski harus berjalan tertatih dengan bertumpu pada sebatang kayu, ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Kian nampak, penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun dari pancaran matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa berjamaah. Namun keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya. Tentu saja mereka tak sampai hati melihatnya yang sedang didera sakit parah harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya dengan terpaksa, Pak Maulana pun pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sesampainya di sana ia langsung menempati syaf paling depan tepatnya di belakang kanan posisi imam. Syaf tersebut memang tak pernah sempat ditempati oleh orang lain karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu. Selesai khatib menyampaikan khutbah kedua, sang muadzin bergegas mengumandangkan iqamah. Terlihat semua jamaah mengangkat badan untuk berdiri. Terkecuali Pak Maulana yang masih belum juga bangkit.
Mengira dirinya tertidur, jamaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk membangunkan. Namun Pak Maulana tak juga bergerak, hingga akhirnya jamaah itu pun menarik bahunya lebih kuat. Bukannya terbangun, tubuh Pak Maulana malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika salah satu jamaah yang menariknya pun berteriak hingga mengagetkan jamaah yang lain. Masya Allah Pak Maulana. Sang imam pun turut memeriksa kondisi fisik Pak Maulana. Dirabanya bagian denyut nadi Pak Maulana hingga degup jantung di dadanya. Raut wajah sang imam pun lantas berubah, dari bibirnya terucap, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia, ia dipanggil dengan begitu mudahnya dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Maka tak heran jika Allah pun melimpahkan segenap nikmat berupa pancaran cahaya dari dalam kuburnya. Wallahu alam. Kabar Mekah, semua nama pelaku yang tercantum telah disamarkan kecuali nama tempat. Seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Malak terlahir di tengah keluarga kaya, ayahnya Muslim sedang sang ibu beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya ternyata tidak semuanya bisa Malak dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama, kehidupannya pun glamor dan boros. Malak telah terbiasa menyewa villa saat libur sekolah sejak SMA. Tak jarang Malak bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Malak tidak pernah berbuat tidak senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari ketika liburan, Malak mengunjungi rumah salah satu temannya. Saat Malak berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lelakinya ke kamar. Alangkah terkejutnya Malak saat melihat teman wanitanya berdua dengan cowok di kamar sedang melakukan tindakan memalukan. Malak marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya, lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya Malak merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu, Malak menjadi sering menyendiri dan merenung. Perubahannya bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tak lagi menyukai musik, pakaian yang serba terbuka bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang adzan yang tak pernah ia dengar, tiba hari-hari setelahnya seolah suaranya mengusik jiwa. Sejak itu, ia memutuskan untuk sholat. Di rumah mewah itu, satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukena dan sajadah milik mendiang nenek ia gunakan untuk sholat. Dalam sholatnya, ia menyesali perbuatan yang selama ini dijalani. Air matanya menganak sungai saat sujud, ia menangis terseduh-seduh. 1 jam berdoa, ia pertama kalinya mengaku merasakan ketenangan batin. Saat pikiran jernih, Malak teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar pada pamannya. Dari pamannya, Malak belajar agama Islam dengan kasih sayang, mulai dari cara wudhu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Malak tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran? Tanyanya. Insya Allah 5 tahun, jawab sang paman. Dalam pikirannya, Malak khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Quran sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Namun, dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang, ketika Malak sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta Malak pulang. Tapi Malak tidak mau karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Setelah perdebatan alot, akhirnya Malak diizinkan tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tak lama kemudian Malak telah menghafal 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafizah. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan. Cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa sekarang terkabul. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, Malak mengadakan acara syukuran. Seluruh keluarga dan kerabat diundangnya. Semua telah berkumpul, acara hampir dimulai tapi Malak tak kunjung terlihat juga. Seorang wanita yang merupakan kerabat Malak sebelumnya melihat Malak tengah sholat di kamar. Terlalu lama menunggu, keluarga menjemput Malak di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Malak, sang hafizah terbaring tanpa gerakan sedikit pun sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Malak sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua orang shock, terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi, Malak telah pergi selamanya meninggalkan dunia dan gegap gempitanya. Acara syukuran menjadi tanggisan dari para keluarga dan kerabat dekat.
Malak meninggal dunia dalam keadaan baik.